Oke, halo teman-teman, selamat datang dan berjumpa kembali di channel gua Tommy Art56. Nah, jadi di video kali ini nih gua akan bagikan tutorial lagi nih buat kalian yang ingin edit video jarak jauh di aplikasi Motion. Nah, makanya buat kalian yang baru gabung atau baru jumpa channel ini, kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru ketika gua upload. Nah, oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke aplikasi Motion-nya. Nah, kalian juga sudah masuk ke aplikasinya. Di bagian sini kalian bisa langsung klik ikon plus di bawah. Kemudian untuk rasio seperti biasa kalian bisa pilih yang 9:16. Kemudian di bagian sini kalian bisa klik yang buat proyek. Nah, di bagian sini langsung aja kalian bisa klik ikon plus. Kalian bisa tambahkan untuk audionya ya. Nah, di sini untuk audionya gue ambil dari video ya. Di bagian sini gue sudah sediakan untuk link downloadnya. Kalian bisa tambahkan saja seperti ini. Nah, oke, jika kalian sudah tambahkan seperti ini, dan di bagian sini kalian bisa langsung ekstrak audionya biar kita bisa untuk menandai detik bitnya. Kalian bisa klik untuk videonya, klik ikon tiga di pojok kanan atas, kemudian kalian bisa pilih yang ekstrak audio. Nah, di bagian sini kalian bisa langsung untuk menandai untuk detik bitnya. Dan buat kalian yang belum tahu nih buat cara penandaan detik bitnya, kalian bisa paskan dulu untuk di detik bitnya seperti ini, yaitu di detik 0,5/14. Nah, kayak seperti ini. Nah, juga sudah pas seperti ini, kalian bisa klik yang angka bitnya ini, kalian bisa klik aja. Nah, akan muncul tanda merah seperti ini. Nah, jika sudah muncul tanda merah itu berarti sudah tertandai. Dan di sini untuk detik bit selengkapnya kalian bisa cek di deskripsi video ini. Nah, oke teman-teman, di bagian sini gue sudah selesai untuk menandai detik bitnya ya sampai ke bagian akhir. Nah, di bagian sini kalian juga bisa menandai sampai ke bagian akhir ya. Nah, jika sudah selesai kalian bisa pangkas untuk di bagian yang audionya ini, kalian bisa klik aja. Kemudian kalian bisa geser ke bagian atas seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini kalian bisa klik untuk videonya, kalian bisa pangkas ke bagian kanannya ya, di bagian detik 0,5/14 ini pangkas ke kanan. Nah, oke, jika sudah seperti ini kalian bisa tambahkan langsung untuk foto yang pertama nih, foto yang ingin kalian edit ya. Di bagian sini gue pakai foto ini aja. Nah, untuk foto pertama kalian bisa pajangkan sampai ke bagian yang detik 0 berapa ya? 07/27 ini. Nah, kalian bisa panjangkan saja seperti ini. Nah, oke, di bagian sini kalian bisa langsung masuk ke bagian sini, pangkas untuk di awal bitnya saja. Nah, oke, kalian bisa masuk ke potongan foto yang paling awal sini, kemudian kalian bisa klik efek, langsung tambahkan efek. Nah, masuk ke bagian yang distorsi atau warp, kemudian kalian bisa tambahkan efek yang ubin atau tailless. Klik pengaturan standar. Dan di bagian sini untuk di bagian ubin cukup aktifkan untuk mirrornya, klik kembali lagi, klik efek, kalian bisa tambahkan efek. Dan di bagian sini masuk ke bagian move atau transform, tambahkan efek yang obang-abing atau oscillate, klik pengaturan standar. Nanti di obang-abing untuk di bagian yang sudutnya kalian bisa biarkan masuk ke bagian frekuensi langsung ya. Ubah aja menjadi 2,32 seperti ini. Oke, 2,32 ya. Kemudian itu di bagian magnitude kalian bisa masuk ke bagian awal, kalian bisa tambahkan kunci di bagian akhir dulu ya. Tambahkan kunci aja, kalian bisa turunkan dulu menjadi 0. Masuk ke bagian awalnya kalian bisa tambahkan kunci, ubah menjadi 200 berapa ya? 250 aja. Nah, kayak sekitar 250 seperti ini. Masuk ke bagian tengahnya sini, klik ikon kurva, klik ikon yang ketiga terkurva full ke atas dan ke bagian kiri seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, klik kembali, kemudian kalian bisa klik ikon tiga di samping obang-abing ini. Kemudian kalian bisa gandakan untuk efeknya. Masuk ke obang-abing yang bawah, untuk di bagian sudut kalian bisa ubah aja menjadi 110. Nah, ke 110 ya, seperti ini kelebihannya, maaf tadi. Nah, ke sekitar 110,0 seperti ini. Masuk ke bagian frekuensi, ubah aja menjadi 3,320 ya, 3,20. Oke, seperti ini. Nah, kalian bisa scroll ke bawah, dari bagian magnet kalian bisa biarkan. Kalian bisa klik kembali, klik efek lagi, kalian bisa tambahkan efek. Dan di bagian sini masuk ke bagian move atau transform, tambahkan efek yang renggangkan sumbu. Klik pengaturan standar. Dan di bagian sini untuk di bagian renggangkan sumbu, untuk di bagian skala kalian bisa tambahkan kunci untuk di bagian akhir dulu. Dan di bagian awal kalian bisa tambahkan kunci, ubah jam menjadi 1,30. Nah, kayak seperti ini. Masuk ke bagian tengahnya sini. Klik ikon kurva, klik ikon yang ketiga atau kurva setengah naik ya, seperti ini. Nah, klik kembali, kemudian masuk ke bagian sudut sini. Nah, untuk di bagian sudut tambahkan kunci di awal, dan di bagian akhir kalian bisa tambahkan kunci, ubah menjadi sekitar 210. Nah, kayak sekitar 210 seperti ini, 210,0 ya. Nah, kemudian bagian sini kalian bisa masuk ke bagian yang tengahnya, klik ikon kurva, klik ikon yang ketiga. Biarkan ya untuk kurvanya, biarkan seperti ini aja. Nah, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali lagi, klik efek, kalian bisa tambahkan efek. Nah, di bagian sini masuk ke bagian blur, kemudian kalian bisa tambahkan efek yang buram gerak atau motion blur. Biarkan untuk buram geraknya. Di bagian sini tambahkan satu efek lagi, masuk ke bagian yang warna dan cahaya.
Kalian bisa tambahkan efek yang paparan atau gamma. Klik pengaturan standar. Nah, untuk di bagian paparan atau gamma, untuk di bagian exposure masuk ke bagian agak akhir sini. Tambahkan kunci aja, kemudian masuk ke bagian awal, tambahkan kunci, ubah aja menjadi sekitar 1, berapa ya? 1,20 aja seperti ini. Nah, kemudian di bagian sini kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa klik kembali. Nah, nanti hasilnya bakal seperti ini ya. Nah, oke, seperti itu. Nah, kemudian di bagian sini kalian bisa masuk ke bagian potongan foto yang kedua ini ya, yang panjang ini. Kemudian kalian bisa klik icon di move dan transform. Nah, tambahkan kunci di bagian awal sini, kalian bisa geser ke bagian atas dikit seperti ini. Nah, geser dulu ya biar kelihatan untuk gesernya seberapa ya, seperti ini. Nah, oke, kira-kira segini aja. Kemudian kalian bisa masuk ke bagian yang sini, tekan tanda taruh di bagian awal. Nah, kemudian di bit berikutnya kalian bisa tinggal tambahkan kunci seperti ini. Nah, kemudian masuk ke bagian tengah bit seperti ini, tengah-tengahnya ya. Tambahkan kunci, kalian bisa turunkan lagi ke bawah. Oke, seperti ini. Nah, turunkan lagi seperti ini ya. Kemudian masuk ke bagian tengahnya lagi seperti ini, kalian bisa turunkan lagi. Maaf, paskan tengahnya ya, kira-kira aja seperti ini, turunkan. Nah, oke, seperti ini. Kemudian untuk di bagian akhir juga turunkan lagi. Nah, juga seperti ini, masuk ke bagian kurva ya. Kalian bisa perhatikan untuk bagian kurva sini, klik ikon kurva. Klik ikon ketiga, atur kurva ke bawah. Kemudian kalian bisa klik ikon titik 3, kemudian salin kurva. Klik panah ke kanan supaya percepat langkah bitnya. Kalian bisa klik ikon titik 3, kemudian kalian bisa tempel kurva, kemudian kalian bisa balik. Nah, kalian bisa lakukan itu ya. Untuk di awal kalian bisa tempel kurva aja. Nah, untuk di berikutnya kalian bisa tempel kurva dan kemudian balik. Nah, kayak seperti ini. Nah, untuk di bagian akhir pasti ke balik ya untuk kurvanya. Nah, nanti hasilnya bakal seperti ini ya. Nah, juga seperti ini, kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa klik yang icon nomor 3 ya di bagian sini, klik aja. Nah, kemudian di bagian sini kalian bisa tambahkan kunci di bagian detik bit sini dan di bagian detik bit yang sini, tambahkan kunci aja. Nah, kemudian di bagian sini masuk ke bagian detik 07/01 ini, tambahkan kunci. Kalian bisa zoom aja ya, sekitar berapa gitu terserah kalian, kalian bisa zoom aja seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian bagian sini kalian bisa langkain 1 bit. Nah, seperti ini. Untuk di bagian akhir tambahkan kunci di bagian akhir ya. Tambahkan kunci, kalian bisa zoom lagi seperti ini. Nah, oke, seperti ini. Kemudian di bagian sini kalian bisa klik ikon kurva, di bagian sini klik ikon nomor 3, atur kurva full ya seperti ini. Nah, kalian bisa atur aja kurvanya full ya seperti ini ke atas semua. Nah, oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali, langsung aja untuk potong fotonya seperti ini. Pangkas saja ke bagian tengah jadi bagian kecil seperti ini. Nah, masuk ke bagian potongan foto yang tengahnya sini, klik fotonya, kemudian kalian bisa klik ikon titik 3 di pojok kanan atas. Kemudian kalian bisa balik secara horizontal ya seperti ini biar ada efek mirrornya gitu. Nah, oke, jika sudah seperti ini kalian bisa masuk ke potongan foto yang awal, langsung kita tambahkan efeknya aja. Nah, di bagian sini kalian bisa klik efek, masuk ke bagian yang ubin ya, tambahkan aja entek efek ubin, di tengah sudah ada, klik aja. Nah, di bagian ubin cukup aktifkan untuk mirrornya, kemudian kalian bisa klik kembali, kemudian di bagian sini klik efek lagi, tambahkan efek. Nah, di bagian sini tambahkan efek ombang-ambing, di tengah sudah ada, klik aja untuk ombang-ambingnya. Nanti di bagian ombang-ambing untuk surutnya kalian bisa ubah jam menjadi min 90. Nah, oke, min 90 ya seperti ini. Nah, kalian bisa scroll ke bawah untuk frekuensinya, kalian bisa ubah jam menjadi 0,80. Oke, seperti ini. Kalian bisa scroll ke bawah untuk di bagian magnitude, kalian bisa tambahkan kunci untuk di bagian awal. Ubah jam menjadi sekitar 125 ya seperti ini. Kemudian di bagian akhir tambahkan kunci, turunkan lagi menjadi 0. Maaf ya, di bagian akhir. Nah, turunkan aja menjadi 0 seperti ini. Kemudian kalian bisa masuk ke bagian tengahnya, klik ikon kurva, klik ikon ketiga atau kurva setengah naik. Nah, di bagian sini kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa klik kembali, klik efek lagi, kalian bisa tambahkan efek. Masuk ke bagian yang distorsi atau warp, kemudian bagian sini tambahkan efek turbulent display, klik pengaturan standar. Nah, dari bagian turbulence ini, nah kalian bisa untuk di bagian matanya kalian bisa nonaktifkan dulu ya biar tidak nge-lag. Nah, untuk di bagian offsetnya kalian bisa masuk ke offset, ubah aja menjadi sekitar 64. Oke, 64 seperti ini. Kemudian untuk di bagian kekuatan tambahkan kunci, untuk di awal sini kalian bisa ubah aja menjadi sekitar 150 ya, turunkan 0,150. Oke, seperti ini. Kemudian untuk di bagian akhir kalian bisa tambahkan kunci, turunkan lagi menjadi 0. Masuk ke bagian tengahnya sini, klik ikon kurva, kemudian bisa klik yang ikon ketiga. Nah, kemudian bisa biarkan aja seperti maaf ya, kan bisa jangan kasih kurva ya di bagian sini untuk di bagian kekuatan. Nah, kemudian bisa klik kembali, masuk ke bagian evolution, ubah aja menjadi 0,50. Nah, oke, seperti ini.
Nah, scroll ke bawah untuk di bagian logo, kalian bisa pilih yang Y seperti ini. Masuk ke bagian skala, tambahkan kunci di bagian awal sini. Di bagian akhir dulu ya, tambahkan kunci aja di bagian akhir. Dan di bagian awal kalian bisa tambahkan kunci. Ubah jam jadi sekitar 0,60. Nah, kayak seperti ini. Masuk ke bagian tengahnya, klik ikon kurva, klik ikon yang ketiga. Biarkan aja seperti ini ya. Dikit aja ya, kasih dikit aja naik ya, kalau nggak seperti ini aja. Nah, kemudian di bagian sini kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa scroll ke bawah, masuk ke bagian oktav. Turunkan aja menjadi 1 ya, seperti ini. Nanti kemudian di bagian sini aktifkan untuk bagian turbulennya ya, biar nanti itu seperti ini. Nah, oke, jika sudah seperti ini, kalian bisa tambahkan efek lagi. Kalian bisa masuk ke bagian yang blur. Kalian bisa tambahkan efek yang beram-gerak atau motion blur. Biarkan untuk beram-geraknya. Di bagian sini tambahkan efek lagi, masuk ke bagian yang warna dan cahaya. Kalian bisa tambahkan efek yang paparan atau gamma, klik pengaturan standar. Nah, untuk di bagian paparan atau gamanya, masuk ke bagian tengahnya sini, klik tambahkan kunci aja. Masuk ke bagian akhir yang di awal ya, tambahkan kunci. Kalian bisa ubah aja menjadi 1,20, sama kayak yang di awal tadi ya. Nah, oke, seperti ini. Kemudian bisa klik kembali. Nah, klik kembali. Nah, nanti hasilnya bakal seperti ini ya. Nah, oke, seperti ini. Kemudian kalian bisa klik untuk di bagian efeknya sini, klik ikon titik 3 di kiri bawah, salin efek. Dan tempel efeknya ini di potongan foto yang kedua di kanannya ya, seperti ini. Nah, oke, tinggal tempel ya di bagian sini tuh. Nah, oke, jika sudah seperti ini, masuk ke bagian bit sini. Tambahkan untuk foto yang baru di bagian sini, kalian bisa tambahkan saja seperti ini. Nah, untuk di bagian potongan foto yang kedua, kalian bisa panjangkan sampai ke bagian yang detik 010 banding 08. Nah, kemudian kalian bisa pangkas untuk di awal bitnya seperti ini. Nah, di bagian sini tambahkan lagi foto. Dan tambahkan seperti ini, maskan di bagian akhir ya, seperti ini. Kemudian kalian bisa pangkas di awal bitnya saja. Nah, oke, jika sudah seperti ini, kalian bisa salin untuk efeknya di bagian sini. Yang di awal pergantian foto tinggal salin. Dan tempel ke awal pergantian foto sini ya. Nah, untuk di bagian sini juga kalian bisa tinggal tempel. Nah, untuk di bagian yang foto panjang ini kalian bisa lakukan dulu untuk di bagian awalnya ya, seperti ini. Di bagian move atau transform, diberikan zoom dan diberikan yang di bagian tadi ya. Nah, di bagian sini gue kasih contoh aja satu kali lagi. Nah, klik yang di bagian move atau transform, kemudian kalian bisa tambahkan kunci di bagian sini. Nah, kalian bisa agak geser dulu aja ya, biar kelihatan untuk geser ke atasnya itu seberapa. Nah, kayak sekitar segini aja. Nah, tekan tanda tar di bagian akhir, di awal ya, tambahkan kunci untuk di bagian setiap bitnya. Nah, kemudian kalian bisa masuk ke bagian tengah bit ya, seperti ini. Tambahkan kunci, kalian bisa turunkan lagi ke bawah seperti ini, paskan aja ya. Nah, oke, kemudian masuk ke bagian tengahnya berikutnya. Tambahkan kunci, geser ke bawah lagi. Nah, di bagian akhir juga. Nah, jika sudah seperti ini, kalian bisa masuk ke bagian yang sini, klik ikon kurva. Klik ikon ketiga, atur kurva ke atas. Di bagian berikutnya, klik kurva ikon nomor 3, kemudian kalian bisa balik. Nah, kalian bisa lakukan itu ya, untuk kurvanya itu seperti ini. Dan keduanya kalian bisa balik ya. Atau enggak, di bagian yang keduanya kalian bisa klik ikon nomor 2, kemudian ke bawah. Sama aja ya, nanti seperti ini bolak-balik gitu. Nah, kemudian bagian sini kalian bisa klik kembali, klik ikon yang nomor 3, tambahkan untuk zoomnya itu seperti tadi. Nah, untuk di bagian awal dan di bagian sini tambahkan kunci. Nah, untuk di bagian sini tambahkan kunci ke frame, kalian bisa zoom. Nah, kemudian masuk ke bagian akhirnya sini, kalian bisa zoom lagi. Oke, sekitar segini aja ya. Nah, kemudian kalian bisa masuk ke bagian tengahnya sini, klik ikon kurva, klik ikon ketiga, atur kurva full ke atas ya semua. Nah, jika seperti ini, kalian bisa langsung potong aja untuk fotonya seperti ini. Potong-potong aja menjadi bagian kecil. Nah, kalian bisa lakukan itu di bagian potongan foto yang ketiga sini ya. Potongan foto yang panjang ini kalian bisa lakukan itu seperti yang awal dan kedua tadi ya. Nah, oke, kalian bisa paham lah seperti ini ya. Nah, oke teman-teman, di bagian sini gua sudah selesai sesuaikan di bagian move dan transformnya ya, kayak yang di awal dan kedua tadi. Dan zoom aja seperti ini. Nah, kemudian di bagian sini untuk di bagian jedak jeruknya kalian bisa salin aja efek di bagian sini untuk di bagian awal tadi. Klik ikon titik 3, kemudian salin efek. Dan tinggal tempel efeknya ini di bagian potongan foto yang kecil sini ya, yang belum ada efeknya. Kalian bisa tempel aja sampai ke bagian akhir ya, seperti ini. Nah, oke, mudah kok cara tempelnya tuh. Nah, oke teman-teman, jika kalian sudah selesai untuk tempel efeknya sampai ke bagian akhir seperti ini. Nah, kemudian bisa masuk ke bagian detik mana ya, di bagian awal pergantian foto ya, di bagian sini tuh. Nah, di bagian detik 05 banding 14 kalian bisa klik ikon plus di bagian bawah.
Nah, kemudian kalian bisa klik yang di bagian persegi ya, di kiri bawah seperti ini. Kemudian di bagian sini kalian bisa klik ikon titik 3 di kanan atas. Kemudian kalian bisa klik yang regangkan ke area komposisi. Nah, kayak seperti ini. Nah, kemudian di bagian sini kalian bisa panjangkan sampai ke detik 06/12. Kalian bisa pangkas ke bagian kanannya seperti ini. Nah, kemudian kalian bisa di bagian sini kalian bisa klik yang di bagian efek. Kalian bisa tambahkan efek. Nah, di bagian sini masuk ke bagian yang scroll ke bawah aja, masuk ke lainnya. Tambahkan efek yang salin latar belakang ya, tambahkan klik pengaturan standar. Nah, klik kembali, kalian bisa klik efek lagi, kalian bisa tambahkan efek. Nah, di bagian sini kalian bisa masuk ke bagian yang distorsi auto wrap. Nah, kalian bisa tambahkan efek yang namanya itu peta pemindahan kutub. Ya, ini ya, kalian bisa klik aja pengaturan standar. Nah, untuk di bagian sudut kalian bisa tambahkan kunci untuk di bagian yang mana ya, di bagian sini tuh. Di akhir dulu tambahkan kunci, kemudian di bagian awal baru tambahkan kunci. Kalian bisa ubah menjadi 157 ya, seperti ini. Nah, ke 157,0 seperti ini, kemudian kalian bisa masuk ke bagian tengahnya. Klik ikon kurva, klik ikon ketiga, atur kurva full ke atas. Nah, di bagian sini kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa ke bagian logo sini, kalian bisa pilih yang LUM ini ya. Nah, kemudian di bagian sini kalian bisa klik kembali. Nah, kemudian kalian bisa di bagian sini kalian bisa masuk ke bagian yang mana ya? Yang nanti ya biarkan seperti ini aja. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian kalian bisa masuk ke bagian yang awal sebelum pergantian foto ya, di bagian sini. Nah, di bagian sini kan pergantian foto nih. Nah, kemudian kalian bisa masuk ke bagian sininya. Nah, kemudian di bagian sini kalian bisa klik ikon plus, kalian bisa tambahkan untuk persegi seperti tadi. Kemudian kalian bisa klik ikon titik 3 di kanan atas, kemudian kalian bisa fullkan ya ke area komposisi, regangkan aja. Kemudian di bagian sini kalian bisa panjangkan sampai ke detik 08/23 sini, pangkas ke kanan. Dan masuk ke bagian detik bit sini, kalian bisa pangkas ke bagian tengahnya saja seperti ini. Nah, masuk ke bagian sininya, kemudian kalian bisa klik di bagian efek, klik ikon titik 3, kemudian kalian bisa salin efek. Dan tempel efeknya ini di potongan foto yang kedua sini, maaf ya, di potongan persegi yang kedua sini. Dan di bagian awal sini ya. Nah, di bagian awal sini kalian bisa tempel. Nah, untuk di bagian awal sini kalian bisa masuk ke bagian yang peta pemindahan kutubnya. Nah, kemudian di bagian sini masuk ke bagian sudutnya, kalian bisa geser untuk kurva di awal, taruh di bagian akhir. Nah, seperti ini. Untuk di akhir kalian bisa geser ke bagian awal. Untuk di awal geser ke bagian akhir. Nah, di bagian sini masuk ke bagian akhir sini. Untuk di bagian yang maaf ya, untuk di bagian yang sininya, maaf ya, untuk di bagian tanda di sini kalian bisa turunkan lagi menjadi berapa ya, sekitar min 120 ya. Nah, ke sekitar min 120,0 ya, seperti ini. Nah, kemudian tekan tanda taruh di akhir ya. Nah, nanti bakal seperti ini. Nah, oke, kemudian di bagian sini kalian bisa klik kembali. Nah, nanti seperti ini ya, untuk di pergantian foto ada efek transisinya gitu. Nah, kemudian di bagian sini kalian bisa masuk ke bagian yang sini. Nah, ke sebelum pergantian foto ya, pokoknya itu. Nah, di bagian sini yang detik 09/22. Nah, di bagian sini kalian bisa klik ikon plus di bagian sini, kemudian kalian bisa pilih yang persegi. Klik ikon di pojok kanan atas, kemudian kalian bisa renggangkan ke area komposisi ya. Kemudian kalian bisa panjangkan sampai ke detik sini, kemudian kalian bisa pangkas di bagian awal. Nah, kemudian kalian bisa salin efek di bagian yang persegi yang ke pertama ini. Salin aja, klik ikon titik 3 salin efek. Dan tempel efeknya itu di bagian yang potongan kotak di atas ini, yang pertama ya. Nah, untuk di bagian kedua kalian bisa salin efek dan di persegi kedua ini. Dan tempel ke potongan persegi yang kedua. Nah, oke, cukup simpel ya, seperti itu. Untuk di bagian transisinya seperti ini aja. Nah, oke, jika sudah seperti ini, itu di bagian sini sudah selesai ya. Kalian bisa langsung ekspor aja, klik ikon kotak di pojok kanan atas, kemudian kalian bisa pilih yang ekspor. Nah, oke, mungkin cukup sekian dulu video tutorial kali ini. Jangan lupa kalian bisa klik like, komen, dan share ke teman-teman agar gue lebih bersemangat lagi buat konten video berikutnya. Nah, oke, sampai jumpa di video gue selanjutnya.